Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menonton video ini dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan tak lupa selawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Nabi kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya dan juga kepada kita semua seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman, akan di sini diminta oleh Biro Kader untuk membawakan materi pembinaan yakni tentang meneladani sifat-sifat Rasul, teman-teman. Nah, seperti yang telah kita tahu dari SD mungkin ya, bahwa sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Nah, keempat sifat ini tentunya dapat kita tiru, dapat kita teladani, dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Nah, yang pertama sidik. Sidik ini artinya benar gitu. Artinya apa? Rasulullah itu benar dan jujur gitu, teman-teman. Maksudnya Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Rasulullah selalu jujur dalam setiap perkataannya maupun perbuatannya gitu, teman-teman. Nah, yang bisa kita ambil dari sini ya kita harus jujur dalam segala aspek gitu. Entah itu dari niat, entah itu dari ucapan ataupun perbuatan gitu. Jujur dalam niat tuh kita niatnya lurus. Kalau jujur dalam perkataan itu kita berkata dengan apa adanya, dan jujur dalam perbuatan itu kita berbuat dan menaati apa yang ditetapkan gitu, teman-teman gitu. Misalkan gini, jujur dalam perbuatan itu seperti kita tidak menyontek dalam ujian gitu. Itu salah satu bentuk jujur dalam perbuatan, teman-teman. Yang ketiga, amanah. Amanah ini dapat dipercaya, teman-teman. Nah, Rasulullah itu amanah dapat dipercaya bahkan sebelum diangkat jadi Nabi. Rasulullah SAW itu pernah mendapat gelar Al-Amin gitu oleh kaum Quraisy pada saat itu, teman-teman. Karena sifat Rasulullah yang dapat dipercaya gitu bahkan oleh kaum Quraisy gitu yang kelak nantinya akan memusuhi beliau gitu. Nah, yang bisa kita contoh di sini gitu, kita harus amanah dan bertanggung jawab gitu ketika kita ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu, teman-teman. Nah, entah itu misalkan dari kepanitiaan, entah itu tugas kelas dan sebagainya, jika kita emang ditugasi untuk itu ya kita harus bertanggung jawab atas itu, teman-teman gitu. Yang ketiga, tabligh. Tabligh ini menyampaikan. Rasulullah menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Rasulullah menyampaikan tanpa ada dikurangi, tanpa ada dilebihkan, teman-teman. Nah, hikmahnya apa? Ini mungkin berkorelasi gitu dengan amanah, teman-teman. Hikmah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita contoh gitu tentang sifat tabligh ini, bahwa kita harus amanah dalam menyampaikan segala sesuatu, teman-teman. Misalkan guru kita mengamanahi kita, misalkan kepada kalian, misalkan kepada ketua kelas, tolong sampaikan kepada teman kalian bahwa misalkan besok ada tugas ini. Maka kalian juga harus menyampaikan informasi serupa, tanpa informasi yang sama persis, tanpa diubah, dilebihkan atau dikurangi. Itu, teman-teman. Itu salah satu penerapan sifat tabligh. Nah, dan yang keempat fatonah gitu. Fatonah artinya cerdas gitu. Rasulullah cerdas, Rasulullah ahli strategi perang, Rasulullah merupakan orang yang cerdas gitu, teman-teman. Nah, ini bisa kita teladani gitu, teman-teman. Menjadi fatonah itu memerlukan proses pembelajaran. Ingat, Rasulullah tuh Rasulullah tuh diangkat menjadi nabi itu pada usia 40 tahun. Sedangkan misi dakwah Rasulullah tuh hanya 22 tahun gitu. Hanya 23 tahun. Nah, berarti masa belajar Rasulullah tuh lebih lama, teman-teman, dibandingkan dengan masa tugasnya gitu. Berarti ya itu menunjukkan bahwa belajar itu merupakan proses yang penting bagi kehidupan manusia gitu. Nah, korelasinya dengan kita jangan pernah berhenti belajar itu. Belajar itu nggak melulu soal pelajaran di sekolah gitu, tapi belajar itu mengamati hal yang ada kemudian mentafakurinya gitu. Itu merupakan proses pembelajaran juga, teman-teman.
Jadi nggak cuman belajar matematika, fisika, kimia itu hanya sebagian kecil dari pembelajaran. Tapi misalkan kita mempelajari apa yang ada di kehidupan kita, apa yang ada di sekitar kita, itu namanya juga belajar gitu. Karena kewajiban kita sebagai muslim untuk belajar itu dari sejak diboyan hingga liang lahat gitu. Kenapa kita belajar? Baik lagi ke tadi, agar kita menjadi orang yang fatonah alias orang yang cerdas, teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman untuk pembinaan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.